Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam sesi pembelajaran atau perkuliahan manajemen kelas dengan tema prosedur dan rancangan manajemen kelas. Tujuan daripada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami prosedur atau tata cara rancangan manajemen kelas. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi atau mengenali kendala di dalam menerapkan prosedur daripada rancangan manajemen kelas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menemukan solusi di dalam mengimplementasikan prosedur dan rancangan manajemen. Jadi pertama adalah memahami prosedurnya, yang kedua menangani kendala, dan ketiga adalah solusinya. Apa sih yang disebut dengan prosedur manajemen kelas? Adalah tata cara kerja atau kegiatan yang dilakukan guru guna melakukan atau menyelesaikan kegiatan belajar dengan urutan waktu dan pola kerja yang sistematis. Nah, prosedur itu disebutnya SOP, standar operasional prosedur. Makanya di sebuah satuan pendidikan atau lembaga apapun, betapa pentingnya SOP supaya kegiatan atau aktivitas yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan misalnya kegiatan ujian tanpa pembelajaran, bagaimana maksudnya? Ada kan? Ada beberapa sekolah langsung ujian, ini menyalahi SOP. Tentunya kegiatan ujian atau ulangan itu setelah melalui proses-proses perencanaan yang disiapkan guru lalu dilaksanakan, baru ini SOP atau prosedur benar. Jadi tata cara ini harus dilakukan menurut tahapan-tahapan. Ada juga pembelajaran, sudah direncanakan pembelajaran, tidak ada ulangan atau ujian, tidak ditempuh prosedur. Jadi prosedurnya ditempuh dengan baik. Sekarang apa yang kedua lah, tadi pengertian prosedur atau tahapan. Sekarang pengertian rancangan manajemen. Ada serangkaian kegiatan yang disusun oleh guru secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, sehingga manajemen akan berdampak langsung terhadap proses. Jadi kalau kita bicara tentang rancangan manajemen kelas yang tujuannya ada untuk mengoptimalkan pembelajaran, tentu guru harus punya rancangan yang jelas, dari mulai disusun jadwal pelajaran yang terdiri atas mata-mata pelajaran tersebut, perlu disiapkan dari mulai bahan ajarnya apa, ya, direncanakan ini RPP-nya atau modulnya berapa kali pertemuan di dalam satu semester itu, ya, satu semester berapa kali pertemuan. Kalau di kampus kita kan 16 kali pertemuan, 8-16 adalah UTS UAS. Lalu sesi-sesi pertemuan itu diurutkan dari materi yang mudah, yang sifatnya konsep, ya, prosedur, baru nanti bagaimana pengimplementasiannya. Itu disusun sedemikian rupa sehingga rancangan itu sesuai dengan pelaksanaan. Adapun prosedur manajemen kelas itu sifatnya ada dua sifatnya, ada yang sifatnya preventif dan kuratif. Preventif itu pencegahan, sebelum terjadi dicegah. Kalau kuratif sudah terjadi, misalnya saja ketika proses pembelajaran berjalan, ya, ini guru sudah memprediksi ini materi terlalu luas, perlu harus dibatasi. Ini upaya-upaya untuk mencegah supaya tidak overload. Waktu 2 kali 35 menit, kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, sehingga bisa disetting kegiatan awal di akhirnya. Jangan sampai sudah dirancang sedemikian, materi terlalu padat sehingga tidak selesai waktu habis, materi masih bersifat
apa materinya masih bersifat ini, berupa langkah-langkahnya belum ditempuh dengan sempurna, sehingga materi tidak selesai. Nah, ini rancangan yang tidak tepat. Makanya sebelum kejadian itu terjadi, sesuaikan waktunya berapa menit atau berapa jam. Kan 1 jam pelajaran kalau di SD itu kan 35 menit ya. Berarti kalau 2 kali 30 menit, apakah ini sifatnya mata pelajaran atau tema dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal yang diharapkan. Yang kedua adalah prosedur yang kuratif. Artinya sudah terjadi apa supaya tidak merugikan anak. Ketika RPP sudah dirancang sedemikian rupa 2 kali 35 menit, materinya sudah disesuaikan, indikatornya ini yang harus dicapai. Tetapi terjadi masalah yang di luar dugaan. Misalnya anak-anak tadi itu ada yang pingsan, pingsannya masa lagi kesurupan misalnya. Nah, ini kan perlu ada tindakan-tindakan penggantian materi ini di hari apa. Itu disebutnya tindakan kuratif. Jangan sampai materi yang sudah skenario sedemikian rupa ada hal-hal kejadian di luar kemampuan kita. Misalnya anak tadi mengalami pingsan massal karena apa? Pengaruh jajannya makanan dagangan tadi yang tidak terkontrol. Maka pentingnya ada usaha kesehatan sekolah. Kita kan nggak tahu, anak tahu mabuk semua akibat makan mie misalnya, sehingga pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa tidak terlaksana dengan baik. Maka perlu ada tindakan pengulangan. Ini sebutnya upaya-upaya penyembuhan dan penggantian agar pembelajaran tidak hilang. Kendala implementasi manajemen. Jadi ada kendala. Tadi kan sebuah kendala bahwa pembelajaran yang sudah dirancang dengan baik, sudah memenuhi SOP, karena adanya mabuk massal tadi karena makan kena racun tadi, maka perlu kendala ini diatasi. Berarti anak dulu yang diselamatkan, bukan SPP-nya yang diambil. Anak dulu yang diselamatkan, perlu koordinasi dengan pihak kesehatan. Pihak kesehatan, apa masalahnya? Apakah karena kurang oksigen di kelas tersebut, atau karena keracunan makanan, atau anak memang pusing akibat guru di dalam menjelaskan tidak jelas sehingga muter dia di situ. Ini banyak kemungkinan terjadi. Perlu dianalisa. Oh, ini anak kelihatannya nggak mudah di mulutnya. Wah, ini berarti kesehatan, segera hubungi kesehatan tersebut. Lalu juga menjelaskan kepada orang tua supaya orang tua tidak salah paham upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Tentunya kita harus mengantisipasi. Memang kita sebagai manusia ya, wah nanti akan mengajar dengan baik, ini tahu-tahu ada hal-hal yang tidak kita duga akan bisa menimbulkan masalah. Nah, itu kendala diatasi. Berkaitan kesehatan, berkaitan dengan misalnya buku yang tidak sesuai dengan jumlah siswa sehingga anak berebut yang 1 buku untuk 3 orang, yang harusnya 1 orang, ini juga bisa kendala-kendala yang muncul. Makanya diantisipasi sejak awal. Nah, tentu yang berikutnya adalah mencari solusinya. Kalau kekurangan buku, solusinya gimana? Bisa saja kita menggunakan proyektor. Anak-anak yang tidak kebagian buku ini kita lihat nih, Bapak akan gunakan proyektor, buku-buku elektronik yang digunakan. Atau kalau anak punya HP, kalau memang diprediksi ini perlu menggunakan Android, ya anak bawa aja, nggak jadi masalah. Jadi harus banyak jalan keluar, solusi untuk mengatasi supaya tidak menghambat proses yang sudah dirancang dengan baik tersebut. Saya kira itu saja yang Bapak sampaikan berkaitan dengan prosedur rancangan kelas ya. Pasti ada kendala-kendala, harus cari jalan keluarnya dan dikomunikasikan semua pihak, laporan kepada kepala sekolah, laporan kepada orang tua,
supaya tidak menimbulkan image negatif di sekolah tersebut karena adanya prosedur yang tidak ditempuh. Itu saja. Terima kasih. Selamat belajar dan lanjutkan kepada materi yang Bapak sediakan di aplikasi e-link. Di situ ada kuis, ada tugas yang harus dirancang atau diselesaikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.